Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga saja kalian selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tuh sedang melakukan aktivitas di ladang ya. Dan aku tuh sebelum memulai aktivitas teman-teman, terlebih dahulu harus menyalakan membakar sampah atau limbah-limbah daun kering itu ya teman-teman. Karena kalau aku tidak sambil membakar daun-daun kering itu, banyak nyamuk teman-teman ya. Tentu saja sebelum beraktivitas aku tuh harus menyalakan terlebih dahulu. Makanya itu teman-teman, kalau habis hujan biasanya aku tuh tidak pergi ke ladang ya, karena kan kalau habis hujan si daun-daun kering itu tidak bisa dibakar. Setelah selesai menyalakan api teman-teman, selanjutnya aku akan menanam pepaya. Ini tuh aku bawa bibit pepaya ya dari rumah yang ada di teras aku itu, yang ada bersama kemangi ya teman-teman. Si bibit pepaya itu tidak sengaja aku tanam ya, yang aku tanam itu kan kemangi gitu ya, tapi numbuh pepaya di situ, mungkin ikut dari kompos ya. Soalnya kan kalau aku membuat kompos itu suka buang limbah-limbah buah. Mungkin waktu itu di saat aku membuang kulit pepaya mungkin ada biji yang terbawa. Dan si komposnya aku gunakan untuk memupuk tanaman kemangi di polybag ya teman-teman. Dan alhasil kemangiku juga tumbuh subur dan tumbuhlah juga si bibit pepaya itu. Dan sebelum aku menanam pepaya ya teman-teman, terlebih dahulu aku nyapu-nyapu daun kering ini ya, agar si api itu tidak padam ya teman-teman, dan asap itu terus mengepul di sekitar gitu ya, biar tidak ada nyamuk. Tapi sebenarnya asap itu tidak ngepul kena aku ya teman-teman, hanya mengepul ke atas gitu di sekitar, jadi nyamuk-nyamuk itu nggak ada kalau ada asap. Makanya aku tuh khawatir kalau apinya mati, jadi sebelum aku tanam pepayanya aku sapu-sapu terlebih dahulu. Oke, selanjutnya sekarang aku akan menanam pepaya di sini ya teman-teman. Ini tuh walaupun bibitnya tidak sengaja ya tumbuh di polybag, tapi aku tanam saja, siapa tahu pepaya ini nanti bisa tumbuh subur dan berbuah dan membawa berkah, amin. Dan akhir-akhir ini aku tuh sering menanam pepaya ya teman-teman, karena ternyata ayam-ayam aku tuh juga suka ya. Kalau dulu tuh aku kalau udah punya 1 atau 2 pohon pepaya aja sudahlah, aku tidak tanam lagi gitu ya. Walaupun suka ada bibit-bibit kecil pepaya, tidak aku hiraukan, tidak aku urus gitu ya. Kadang-kadang aku juga cabut aja dan buang gitu ya, karena kan aku tidak mau kebanyakan pepaya, buat apa gitu kan. Tapi kalau sekarang aku tuh lebih sering menanam pepaya ya, karena kan sekarang yang konsumsi pepaya itu bertambah, tidak cuma aku dan keluarga, tapi juga ayam teman-teman ya. Ayamku juga konsumsi pepaya setiap hari. Ini dia teman-teman, aku udah selesai ya nanam pepayanya, mudah-mudahan aja tumbuh subur dan berbuah lebat, amin. Dan aku tuh teman-teman ya, selama akhir-akhir ini kalau ngasih makan ayam itu selalu ditambahkan parutan pepaya dan parutan singkong. Makanya sekarang itu pepaya dan singkong itu aku harus selalu menanamnya, karena kan tidak cuma aku yang konsumsi, ayam-ayam juga kan. Kalau aku itu makan singkong itu nggak mungkin setiap hari ya, kan bosan gitu. Makan pepaya juga tidak mungkin setiap hari, bosan juga. Tapi kalau ayam setiap hari, ayam-ayamku tuh mungkin karena terbiasa ya teman-teman, dikasih makan dedak itu dicampur dengan parutan pepaya dan parutan singkong teman-teman. Jadi kalau makan dedak tidak dikasih buah dan maksudnya tidak dikasih buah pepaya ataupun parutan singkong, diserut gitu ya teman-teman, bukan diparut, itu diserut pakai serutan wortel. Ayam-ayamku itu tidak mau kalau makan cuma dedak saja gitu, jadi suka diciprat-cipratin gitunya. Makanya mau tidak mau setiap hari kalau aku mau ngasih makan ayam tuh selalu harus menyerut dulu buah pepaya dan singkong gitu, agar ayam-ayamku mau makan. Karena kan kalau tidak dipakein buah pepaya dan singkong, sayang ya, dedaknya suka diciprat-cipratin.
Kembali ke videonya teman-teman, aku tuh lagi bersihin rumput ya. Sekarang tuh aku sudah mulai teratur ya jadwal ke ladangnya itu setiap hari Minggu aku tuh pergi ke ladang gitu ya. Karena kan sekarang Hanum tuh udah mulai besar jadi tidak ngintilin aku saat ke ladang gitu ya. Kalau dulu tuh aku jarang aja ya ke ladang teman-teman, paling 1 bulan itu cuma 1 kali karena kan Hanum itu selalu ikut ngintilin aku saat kerja di ladang gitu kan, banyak nyamuk atau kotor lah gitu main di ladang gitu ya teman-teman. Tapi sekarang tuh dia udah mulai tidak mau ikut ya ke ladang, katanya nggak seru main di ladang. Dia itu hanya mau main di rumah adik aku ya. Di situ ada keponakan aku juga yang usianya sama dengan Hanum ya. Jadi dia itu ada temennya main di situ. Karena ladang aku kan persis di belakang rumah adik aku ya teman-teman. Jadi tenang rasanya ya kalau Hanum itu tidak ikut gitu ya. Kalau ikut kan banyak bikin ulah di sini tuh ya teman-teman. Suka main-main api gitu ya kalau aku lagi bakar sampah. Soalnya khawatir ya takut kena api dan takut kena asapnya juga teman-teman ya. Jadi makanya aku tuh jarang ya waktu itu ke ladang saat Hanum selalu kepengen ikut. Tapi sekarang Hanum tuh udah tidak mau ikut ya. Jadi itu aku lebih mulai teratur gitu ya. Baru 2 minggu ini aku tuh udah 2 kali ke ladang ya teman-teman. Aku jadwalkan aja setiap minggu itu kalau aku lagi sehat, kalau memang tidak lagi repot aku pasti ke ladang gitu ya teman-teman. Kalau tidak ada hujan juga gitu ya teman-teman. Kalau hujan kan tidak mungkin juga ya ke ladang. Dan rumput-rumput ini emang udah hijau ya teman-teman, sebagian gitu kan jarang aku bersihkan, baru seminggu kemarin aja aku bersihkan. Dan sekarang mungkin kalau aku sering-sering bersihkan setiap minggu si rumput-rumput ini insya Allah akan selalu bersih gitu. Karena kan rumput-rumput ini cuman gulma ya teman-teman. Dan dipangkas-pangkasin seperti ini gitu, bersihkan seperti ini, nanti rumput-rumput ini akan membusuk dan menjadi pupuk kompos gitu ya, biar tanaman-tanaman aku itu numbuh subur. Dan di ladang ini aku sudah tidak tanam sayuran ya teman-teman, karena pohon-pohonku yang tinggi itu memang rimbun ya. Tapi ada sebagian tempat yang tidak rimbun gitu ya. Tapi aku manfaatkan untuk menanam singkong saja. Karena akhir-akhir ini singkong begitu dibutuhkan ya teman-teman untuk pakan ayam ya. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau ayam-ayamku itu tidak mau makan dedak kalau tidak dicampur dengan singkong. Jadi singkong ini harus selalu aku tanam. Walaupun di ladang aku tuh memang sudah rimbun ya teman-teman, tapi ada sebagian tempat yang masih terkena sinar matahari dengan baik. Jadi aku manfaatkan untuk menanam singkong saja ya teman-teman. Dan ini tuh singkongku pada roboh gitu ya kemarin waktu ada angin ya teman-teman. Dan sekarang ini akan aku panen ya singkongnya 1 pohon saja untuk stok makan ayam beberapa hari ke depan. Kalau buahnya lebat teman-teman, aku tuh panen 1 pohon itu bisa sampai ayam makan itu 10 hari ya. Tapi kalau buahnya nggak lebat ya mungkin untuk 1 minggu ataupun untuk beberapa hari ke depan. Karena kan tanaman singkong ini juga tidak sama ya, ada yang lebat, ada yang tidak lebat. Tapi sebelum aku mencabut singkongnya teman-teman, terlebih dahulu aku akan pipilin ini daunnya teman-teman ya. Daunnya akan aku manfaatkan ya untuk dikasih ke adik aku, karena adik aku kan memiliki kandang jangkrik, bukan memiliki, maksud aku ternak jangkrik gitu ya teman-teman. Dan dikasih pakannya itu daun singkong, ada daun pepaya, ada pohon pisang gitu ya. Jadi si daun singkong itu kalau aku ngalak singkong seperti ini teman-teman tidak aku buang, jadi aku kasih ya ke adik aku gitu, daun singkong tuanya, yang mudanya semuanya aja sekalian aku kasih gitu ya buat pakan jangkrik. Memang jangkrik itu ada pakannya sendiri yang dibeli, tapi ini adalah pakan tambahan itu ya teman-teman. Organiknya ini dari daun-daun gitu, tapi ada di sini pakan tambahan, pakan jangkrik ya. Oke, selanjutnya sekarang akan aku cabut aja singkongnya. Dan singkongnya ini memang tidak lebat ya teman-teman, di dalamnya cuma ada 4, tapi alhamdulillah ya bijinya itu montok-montok ya teman-teman, umbinya.
Alhamdulillah ya, ini tuh cukup untuk makan ayam ya, mungkin seminggu ya teman-teman, kurang lebih, karena kan setiap aku serut itu paling kalau yang kecil mah satu, kalau yang besar mah mungkin untuk 3 kali nyerut ya teman-teman. Itu kalau memang seminggu tidak cukup ya aku tinggal cabut lagi ke ladang. Dan ini daunnya akan aku kasih untuk adik aku, karena itulah dia tuh teman-teman, itu adalah kandang jangkrik milik adik aku ya. Dan nanti aku akan kasih aja di sana di tempat kandang gitu, nanti juga dia ketemu ya si daun singkongnya itu. Oke, selanjutnya teman-teman, sekarang tuh aku akan memanfaatkan si pohon singkong ini. Pohon singkongnya itu tidak akan aku buang semua ya teman-teman. Aku akan mengambil dari bagian yang tuanya ini sekitar 3 batang gitu ya teman-teman, untuk ditanam kembali gitu ya. Kalau singkong tuh enak ya teman-teman, di saat kita panen bisa langsung ditanam kembali, karena singkong itu tidak mengenal musim ya, kapan saja tanam gitu ya. Itu tuh baik ya teman-teman, tidak harus ada waktunya. Seperti padi kan ada waktunya tanam padi ya teman-teman, ada musimnya. Kalau singkong itu enggak ya teman-teman, kapan saja tanamlah bagus gitu ya, kecuali kalau lagi musim kemarau banget. Kalau musim kemarau banget itu ya gak usah tanam-tanam ya kan, kecuali mau disiramin gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya sekarang aku nyangkul-nyangkul dulu ini ya teman-teman. Ini tuh bekas tadi aku cabut singkong di sini. Memang tanahnya masih gembur ya teman-teman, karena bekas aku cabut singkong. Tapi aku cangkul-cangkul aja dulu ya, untuk menanam kembali si pohon singkongnya ini. Emang sih lebih mudah ya teman-teman, nyangkul-nyangkul di bekas nyabut singkong ini gitu ya teman-teman, karena kan tanahnya itu sudah gembur, jadi mudah ya untuk dicangkul. Tapi kalau tempatnya bukan bekas nyabut singkong ya teman-teman, untuk menanam singkongnya itu terlebih dahulu memang harus digemburkan ya. Enaknya itu menggunakan garpu, terlebih dahulu digarpu-garpu gitu ya tanahnya, garpu tanah tentunya ya teman-teman, bukan garpu makanan. Setelah digarpu-garpu barulah dicangkul-cangkul gitu, cangkul aja di sekitarnya sekira-kira sampai mana si umbi singkong itu menjalar ya teman-teman. Tapi ubi singkong aku yang tadi itu emang tidak banyak ya teman-teman, cuma ada 4 itu dari satu pohon, tapi itu alhamdulillah si ubinya montok sekali ya teman-teman. Dan ini sebenarnya saat aku dubbing ini si umbinya pun udah aku konsumsi ya sebagian kemarin. Alhamdulillah singkongnya itu enak ya teman-teman, agak kemanis-manisan, singkongnya itu tidak keras gitu, rasanya agak kemanis-manisan dan teksturnya singkongnya tidak keras. Alhamdulillah ya, bagus di sini menanam singkong ya, walaupun tidak seperti di tempat yang lebih menderang gitu ya teman-teman. Kalau di sini kan rimbun, jadi alhamdulillah di singkong masih hidup dan berbuah juga ya. Karena di sini tuh cahaya mataharinya masih ada, tapi tidak seperti di kebun-kebun singkong ya, semacam di kebun singkong punya mama aku kan, itu pencahayaan mataharinya sangat bagus dan pohon singkongnya juga tumbuh dengan lebih subur lagi. Kalau di sini kan pencahayaan mataharinya paling setengah hari ya, dari pagi gitu sampai duhur. Setelah duhur itu terhalang lagi oleh daun-daun ya, karena mungkin mataharinya juga berputar gitu ya teman-teman. Tidak apa-apa, yang penting dapat aja sinar matahari ya, dan si singkongnya itu bisa tumbuh gitu dan berbuah. Lumayan aja sih segitu ya teman-teman, satu pohon. Dan ini teman-teman, aku tuh udah selesai saja ya menanam singkongnya. Itu tuh aku tanam 3 batang ya teman-teman. Mudah-mudahan saja singkong yang aku tanam ini bisa tumbuh subur dan berumbi lebat ya teman-teman, serta membawa berkah, amin. Sebenarnya aktivitasku di ladang itu belum selesai sampai di sini ya teman-teman. Masih ada video lanjutannya saat aku beraktivitas di ladang. Tapi kali ini videonya akan aku akhiri aja sampai di sini dulu ya. Nanti akan aku lanjutkan di video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak bagi kalian yang telah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.